Shalom sahabat-sahabatku Kristiani, salam dan berkasih Tuhan Yesus Kristus, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari yang indah ini, tentunya hari ini adalah hari Natal, di mana Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dengan suatu misi untuk karya keselamatan bagi dunia. Dan di hari ini saya ingin mengajak sejenak sahabatku sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Di sini pada ayat ini merupakan cuplikan dari berita tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada Lukas 2. Ketika kita telah membaca secara keseluruhan perikop itu, kita akan mengerti bahwa ayat ini menyatakan bahwa malaikat memberitakan kabar tentang kelahiran juru selamat. Ada dua hal pada ayat ini yang ingin saya bagikan. Pertama, ketika malaikat memberitakan kabar keselamatan ini, kabar kelahiran ini kepada para gembala. Pertanyaannya, kenapa malaikat harus mengabarkan kepada para gembala, bukan kepada orang-orang kaya atau apalah begitu? Kita ketahui pada zaman itu, entah mungkin zaman sekarang juga ya, orang banyak menilai bahwa kalangan para gembala adalah kalangan yang levelnya di bawah. Istilahnya kalangan yang rendah dalam tingkat level. Jadi di sini Tuhan ingin berbicara. Tuhan datang bukan kepada orang-orang yang berkalangan, orang-orang yang benar, atau orang-orang yang dalam tanda kutip baik secara rohani atau secara apapun. Tetapi Tuhan datang memang untuk orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Yang kedua, selain itu, gembala juga bermakna pemimpin atau penuntun para domba-domba, agar mereka tidak tersesat ke jalan dan diarahkan oleh sang gembala. Dan seorang gembala tentunya harus memiliki kesabaran, ketelatenan, dan tentu saja kasih sayang kepada domba-dombanya. Puji Tuhan, kita memiliki gembala agung kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman Tuhan juga menyatakan di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Dan hal yang kedua adalah waspada terhadap angin-angin pengajaran yang tidak benar. Di dalam Efesus 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sahabatku, ada banyak pandangan-pandangan yang keliru dan sah tentang siapakah Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang menyatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Ada juga yang menyatakan bahwa Yesus Kristus diangkat menjadi Tuhan oleh manusia pada saat Konsili Nisia, serta pandangan-pandangan yang tentu saja keliru dan salah lainnya. Puji Tuhan, firman Tuhan menyatakan dengan tegas siapakah Yesus Kristus ini. Allah Bapa melalui malaikatnya memberitakan kepada dunia bahwa telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi melalui kabar pemberitaan firman Tuhan ini, jelas siapakah Yesus Kristus itu. Iman Kristen tidak percaya pada konsep manusia yang menjadi atau diangkat menjadi Tuhan, tetapi iman Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yaitu Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia. Demikianlah renungan singkat di hari Natal yang penuh sukacita ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan berkat tersendiri dan
terutama lebih memperkuat dan memperkokoh lagi iman percaya kita. Dan pada kesempatan kali ini sekaligus saya ingin mengucapkan kepada sahabat-sahabatku sekalian, selamat Hari Natal. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menaungi melingkupi kita sekalian. Damai di hati, damai di bumi. Tuhan Yesus memberkati.